Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat, jumpa kembali bersama kami, sahabat Busron Ibnu Rasim, sahabat Bir. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami berbagi tutorial singkat terkait dengan cara penggunaan aplikasi rapot terbaru ya untuk jenjang PAUD atau TK gitu ya, sederajat. Baik, Bapak Ibu, semoga bisa membantu tutorialnya. Mari kita simak bersama ya. Jadi pertama, Bapak Ibu masuk ya ke aplikasi Excel-nya terkait rapot jenjang PAUD TK. Kalau sudah, Bapak Ibu silahkan enter saja gitu ya, yang aplikasi rapot terbaru versi 2025 yang kami miliki ini. Kalau sudah di-enter nanti tampilan berandanya awalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau ada enable editing, Bapak Ibu biasanya di atas ini ada enable editing, klik saja enable editing gitu ya, supaya tidak terkunci dan bisa input. Kemudian di sini ada ini ya identitas aplikasi rapot TK atau PAUD terbaru versi 2025. Nah, ini dibuat oleh teman kami. Kemudian di sini ada data sekolah, Bapak Ibu. Misalnya ini simple dan mudah ya. Ini ada data sekolah, tinggal diklik saja data sekolah ya, misalnya. Atau data siswa. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, kita klik dulu ya data sekolah. Nah, untuk data sekolah ini, silahkan Bapak Ibu edit untuk nama sekolahnya. Misalnya TK A, B, C misalnya gitu ya. Misal ini contoh aja, NPS-nya juga silahkan diinput, NSS, alamat sekolah, kode pos, desa ya atau kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Termasuk nama kepala sekolahnya atau nama pengelolanya ya. Kemudian nama wali kelas, semesternya semester berapa, kelompoknya atau kelasnya kelas berapa ya. Misalnya kelompok A atau kelompok B misalnya. Nah, kita kembali ke menu awal atau menu home ya. Kalau data sekolah sudah diinput, kemudian langkah berikutnya input data siswa. Nah, silakan data siswanya Bapak Ibu inputkan sesuai yang ada di Dapodik ya. Mulai dari NIS, NISEN, nama peserta didik, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, NIK gitu ya. Kemudian seterusnya ya. Di sini ada kerjaan orang tua, nama ayah ibu ya. Seperti di Dapodik saja Bapak Ibu seperti itu. Nah, kalau sudah semuanya termasuk absensi kehadiran ya, di sini inputkan baik sakit, izin ataupun alfa karena nanti untuk direkap rapotnya atau cetak rapotnya. Baik, kalau sudah data sekolah dan data siswa, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu boleh memilih ya, mau mengisi secara otomatis yang sudah ada TP dan seterusnya, atau mau menginput secara manual gitu ya. Kita coba yang secara otomatis dulu. Bapak Ibu tinggal klik saja. Klik. Nah, di sini ada input TP. Nah, TP ini bisa ditambahin ya sama Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja yang sudah ada TP-nya sesuai dengan kurikulum terbaru gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ini jenjang TK ya, disesuaikan aja kalau kober berarti kan ada kober. Nah, kemudian ini contohnya di sini ada aspek perkembangan anak ya dari nilai agama dan budi pekerti nih, tujuan pembelajarannya. Nah, aktivitasnya apa, TP-nya apa. Kemudian dari jati diri. Nah, kemudian dari dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, silahkan diinputkan TP atau aktivitasnya. Kalau sekiranya ini masih kurang kurang gitu ya atau belum sesuai, Bapak Ibu sesuaikan sendiri ya, bisa ditambah, bisa dikurangi. Silahkan di sini inputkan. Seperti itu, ini bisa diedit ya Bapak Ibu, bisa diedit. Nah, kalau sudah kita kembali ke home ya, kemudian rapat otomatis. Nah, di sini ada ini ya, nilai agama dan budi pekerti. Ada jati diri, ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Nah, Bapak Ibu
di sini kita akan input nilainya. Nah, begitu ya. Ini adalah input nilai yang nilai agama dan budi pekerti. Silahkan Bapak Ibu tinggal inputkan saja di sini ya. Misalnya paling besar berapa gitu ya, 5 misalnya. Paling kecil 1 misalnya ya. Silahkan tinggal diinputkan nilainya. Nah, kemudian selain itu jati diri juga sama. Diinputkan di sini Bapak Ibu, misalnya 3, misal ya. Di sini 4, misal di sini misal 5, misal. Bapak Ibu sesuaikan aja ya. Rentangnya disesuaikan maksimal 5, misal minimal ya berarti 1 ya misal ya. Paling terendah skornya. Kemudian jati diri sudah ya. Nah, di sini dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, termasuk seni ya. Silahkan diinputkan juga di sini ya, sama seperti sebelumnya. Indikator sebelumnya ya, yang capaian sebelumnya. Kalau sudah, nah di sini ada ini ya, ada ekstrakurikuler juga. Nah, Bapak Ibu sama ya, silahkan diinputkan ekstrakurikulernya gitu ya, apa gitu kan ya. Kemudian, nah di sini bisa dieditkan ya, misalnya futsal. Nah, silahkan diketikkan di sini untuk ininya Bapak Ibu. Apa tuh namanya? Narasinya ya, narasinya. Ini contoh saja nih yang sudah ada ya. Oke, kalau sudah ekskul, kita ke kok kurikuler. Nah, sama seperti di jenjang SD ya. Kok kurikuler ini kan terkait dengan lintas disiplin ilmu misalnya ya, atau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau kok kurikuler lainnya. Silahkan Bapak Ibu inputkan di sini ya. Bapak Ibu pengelola PAUD atau kepala sekolah TK inputkan di sini terkait nilainya. Nah, ini bisa di input nilainya ya. Seperti itu, misalnya ini contoh aja ya Bapak Ibu. Misal ya ini contoh. Oke, kita kembali ke rapot otomatis. Kemudian selain kok kurikuler, ada refleksi orang tua. Nah, silahkan nanti refleksi untuk orang tua gitu ya di rumah ketika mendapatkan rapot seperti apa gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu catatkan di sini ya, misal ini ada ini ya, ada contoh-contohnya. Diikuti saja ya Bapak Ibu. Itu seperti itu. Kemudian ada catatan perkembangan murid. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Karena setiap anak itu kan capaian perkembangannya berbeda. Silahkan hal-hal apa saja yang sudah berkembang atau sudah tercapai dan hal-hal apa saja yang masih perlu ditingkatkan. Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Catatkan di sini di kolom catatan perkembangan anak. Karena nanti akan tercetak di rapotnya. Itu Bapak Ibu kemudian orang tua bisa membaca ini. Oh, ternyata misalnya anak saya capaian perkembangannya seperti ini gitu ya. Bapak Ibu, rumusnya tadi eh, apa yang sudah dicapai oleh anak tersebut dan apa yang masih perlu ditingkatkan gitu ya. Silahkan dicatatkan di sini. Begitu ya Bapak Ibu, kita next. Selain itu, catatan perkembangan murid sudah. Nah, ini pengolahan deskripsi. Nah, ini Bapak Ibu mau ditambahkan boleh ya, atau misalnya cukup sama seperti ini juga nggak jadi masalah. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, rapot otomatis tadi sudah ya. Sekarang kita coba yang manual. Nah, manual ini tentu Bapak Ibu ya akan manual gitu ya. Seperti ini, ditulis, diketik gitu kan. Kalau tadi kan sudah ada ya apa namanya? Ngelink dengan TP-nya yang sudah kita input. Kalau manual tentu Bapak Ibu secara manual gitu kan. Jadi enggak ngelink ke TP yang sudah kita buat. Ini jati diri juga sama satu-satu ya. Silahkan diketik narasinya, dasar-dasar literasi, tematika sains, teknologi dan seterusnya. Kemudian ekskul juga sama gitu ya. Bapak Ibu. Kemudian kok kurikuler juga sama gitu ya.
silahkan secara manual. Kemudian refleksi orang tua juga sama ya. Catatan perkembangan anak juga sama. Nah, seperti itu. Nah, oh ya tadi yang di rapot apa tuh? Rapot otomatis juga sama ya, ada prestasi, kita buka prestasi. Nah, prestasi anak di sini silahkan dituliskan gitu ya. Misalnya juara 1 tingkat nasional misalnya ya, atau tingkat kecamatan terkait lomba mewarnai misalnya. Boleh ya Bapak Ibu, tingkat gugus misalnya atau tingkat kelurahan, nggak mesti tingkat nasional juga, nggak jadi masalah Bapak Ibu ya. Prestasi itu kan tidak melihat tingkat ya, tapi melihat dari upaya anak itu, maupun tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, itu juga merupakan prestasi. Silakan catatan aja di sini. Begitu ya Bapak Ibu, sebagai bentuk apresiasi kepada anak didik kita. Nah, kalau sudah ya sama seperti yang rapot otomatis tadi, langkah berikutnya adalah ini kan sudah nih rapot otomatis sudah ya, yang tadi prestasi sudah diisi, rapot manual juga sudah. Nah, langkah terakhir adalah Bapak Ibu ngecek rapot ya yang nanti akan kita cetak. Adanya di mana? Di sini nih. Ya Bapak Ibu. Kita kembali ke awal. Sini kan ada rapot otomatis, rapot manual. Bapak Ibu klik misalnya rapot otomatis, ini udah diisi semua ya menu-menunya. Paling kanan ya nanti ada menu rapor ya. Rapor klik aja sekali. Nah, inilah tampilan dari rapot, bentuk rapotnya gitu ya, yang nanti akan dicetak oleh Bapak Ibu sesuai dengan jumlah anaknya gitu ya. Nah, kemudian di sini kan muncul ya nilai agama budi pekerti, ini aspek-aspek perkembangan anaknya, jati diri ya, dasar-dasar literasi matematika sains, teknologi rekayasa dan seni, kok kurikuler, refleksi buat orang tua gitu ya. Kemudian informasi perkembangan anak, kemudian terkait dengan ekskul gitu ya Bapak Ibu. Kemudian prestasi. Nah, silahkan nanti muncul pasti di sini daftar hadir gitu ya di sini, dan terakhir tanda tangan orang tua termasuk mengetahui wali kelas dan kepala sekolahnya. Nah, ini sangat simpel dan mudah ya Bapak Ibu. Yakin ini bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu guru ya di sekolah TK ataupun di jenjang PAUD gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau mau menggunakan foto gitu ya? Nah, bisa klik aja rapot pakai foto. Nah, nanti di sini ini bisa diedit ya. Foto ini bisa dihapus, bisa diganti foto anak tersebut gitu ya. Misalnya ini terkait nilai agama dan budi pekerti ya silahkan bisa ditambahkan foto di sini nih ya. Lagi melakukan aktivitas nilai agama dan budi pekerti. Terutama yang sudah tercapai ya indikatornya gitu. Silahkan caranya gimana kalau mau pakai foto. Ini versi yang kedua nih. Kalau mau pakai foto. Kalau enggak juga enggak jadi masalah Bapak Ibu ya. Berarti pakai yang versi tadi pertama. Kalau pakai foto, dihapus tadi ya contoh fotonya, kita insert. Nah, klik insert, kemudian ada picture. Nah, ini misal aja ya contoh ya. Kemudian kita cari fotonya. Nah, misal ini kita cari foto nih, foto atau apapun itulah gitu ya. Anggap aja ini foto nih. Anggap ini foto. Nah, kita insert, dia akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Tinggal diklik, tahan, geser, di ini dikecilin gitu ya. Seperti itu, tempelkan fotonya di sini. Ini foto aktivitas ya, ini mah contoh aja nih. Saya memberikan contoh ini fotonya foto logo, tapi harusnya foto aktivitas anak ya, terkait dengan capaian perkembangannya. Misalnya nilai agama dan budi pekerti, kaitkan aktivitas anak terkait indikator tersebut. Begitu pula di bawahnya. Seterusnya ini bisa diedit fotonya ya. Nah, itu yang pakai foto. Kalau nggak pakai foto, ya nggak jadi masalah. Seperti awal itu ya. Kalau nggak pakai foto, berarti yang seperti tadi gitu ya. Seperti awal. Nah, ini kan kita ulangi. Nah, kalau nggak pakai foto ya udah gini aja gitu ya. Jadi tinggal cetak aja langsung. Bapak Ibu misalnya mau nyetak yang nomor berapa nih?
atau keseluruhan satu-satu ya, nyetaknya tentunya satu-satu. Nomor urut 1 dulu. Nah, nomor urut 2 tinggal di klik ini ya Bapak Ibu. Nomor urut 3 misalnya. Nah, ini kenapa kosong? Karena kan belum diisi. Di menunya tadi belum diisi. Kalau udah diisi nanti seperti yang nomor 1 akan muncul ya. Jadi ini tinggal diganti-ganti aja. Nanti akan menuju ke anak sesuai nomor urut absennya gitu ya. Yang sudah diinput di data siswa atau anak di menu awal tadi. Gitu ya. Kalau nggak pakai foto, Bapak Ibu langsung cetak saja. Tapi kalau pakai foto, klik menu rapot pakai foto. Fotonya silahkan di copy paste ke sini gitu ya, sesuai dengan indikatornya dan sesuai anaknya gitu ya. Disesuaikan dengan anaknya ini siapa namanya, misalnya di sini Ahmad misalnya gitu ya. Kemudian nilai agama moralnya seperti apa, silahkan tempelkan di sini fotonya. Kalau nggak pakai foto langsung seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada sampul rapot. Nah, Bapak Ibu silahkan logonya ini bisa diganti ya. Sama seperti tadi, ganti aja sesuai logo lembaga atau sekolah Bapak Ibu gitu. Kemudian di sini ada nama ya, nama Notnisen. Ini sudah sistem. Bapak Ibu tinggal klik saja nomor urut absennya, maka akan pindah si namanya gitu ya. Sesuai dengan data siswa yang Bapak Ibu inputkan. Silahkan dicetak ya kalau misalnya mau menggunakan sampul rapot. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Biasanya sampul rapot itu di awal saja ya. Di kelas 1 misalnya. Kalau kelas 2 kan atau di awal ya, maksudnya di awal tahun. Di awal tahun pembelajaran. Kalau semester berikutnya kan nyambung ya misalnya. Begitu ya untuk kelas 2. Kelas maksudnya kalau di TK itu kelas A dan B gitu ya, bukan kelas 1 2. Kelompok A dan B dan seterusnya gitu ya. Baik, kalau sudah, ini sudah semua ya Bapak Ibu. Gampang kan? Mudah, simple dan mudah. Insya Allah ini versi terbaru. Jika merasa tutorial ini sangat bermanfaat, mohon bantu untuk like gitu ya, kemudian share, komen, dan subscribe ya. Ajak Bapak Ibu guru lainnya sebanyak-banyaknya. Semoga bisa memberikan manfaat. Silahkan kunjungi alamat channel YouTube kami di @sahabatbirdigital gitu ya Bapak Ibu. Atau ada link edupreneur kami tentang tutorial-tutorial lainnya yang insya Allah sangat bermanfaat. Silahkan kunjungi di alamat link.id/busron aja. Nah, di situ banyak sekali tutorial-tutorial lainnya ya. Misalnya seperti cetak sertifikat, banyak sertifikat di Canva gitu ya, tutorial membuat game edukasi gitu ya, dan yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu kunjungi ya di laman website kami di link.id/busron aja. Atau Bapak Ibu kalau mau menyimak cukup YouTube misalnya, silahkan cukup di YouTube di @sahabatbirdigital tadi. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.